Jangan nakuti aku. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Bangun, kamu bangun. Jangan nakuti aku. Ada orang di sini? Bangun. Bangun, bangun. Ada orang? Kamu sudah sadar. Aku tidak bermaksud. Aku hanya mata itu. Ini semua tentang kemanusiaan, mencoba menyelamatkanmu. Aku tidak punya ide lain. Kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Hei, Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. aku khawatir dengan mobil ini. Kamu mencari apa? Aku mencari pemilik mobil. Hei, jawab ini. Apa yang kamu lakukan pada pukul 6.30 sore tanggal 23 Juli? Nona, siapa kamu? Aku Hua Qingling. Cepat jawab aku. Ini penting bagiku. Namamu Qingling? Oke, dicatat. Apa yang kamu lakukan? Berhenti di sana. Hei, hentikan mobil. Halo, Silicon Kelly Dan tunjukin SIM Anda. Maaf, Benar. Kamu harus menunjukkan SIM ke polisi. Nenek, aku datang menjengukmu, Qingling. Sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Ini untukmu. Miraka Kantik. Paling cocok dengan aromamu. Kamu memiliki aroma matahari, aroma tanah, bunga, dan keringat. Qingling, tahukah kamu indera penciummu lebih tajam dari orang biasa? Nenek, Lily selalu bilang aku punya hidung anjing. Dia bilang hanya dengan hidungku, kasus bisa terpecahkan. Dia menyumpahiku. Aku benar-benar bertemu polisi hari ini. Apa yang terjadi? Hari ini aku melihat mobil yang menabrakmu. Kemudian aku mencoba mengejar mobil itu, tapi aku melewati lampu merah dan ditahan polisi. Mengejar mobil? Itu sangat berbahaya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Luka-lukaku tidak terlalu parah. Mungkin orang yang menabrakku juga merasa bersalah. Dan akan lebih hati-hati mengemudi di masa depan. Lupakan saja. Jangan khawatir lagi. Keselamatanmu yang paling penting. Nenek Su, itu tidak bisa. Meski dia tidak perlu membayar tagihan medis, setidaknya dia harus minta maaf padamu. Aku akan menemukan orang itu, pasti. Kalau begitu, Nek, aku pergi dulu. Hei Chai, minum air lebih banyak. Hei! Anak yang baik sekali. Aku ingin tahu di mana Sinsin Malangku sekarang. Simpan kartu poin ini. Bisa dipakai seperti uang. Aku mencari kemana-mana, dia muncul di sini. Ambil juga kartu bank ini. Passwordnya tanggal lahir kita. Ambil juga uang tunainya. Terima kasih.
pengemis. Tampangnya seperti model tapi ternyata gigolo. Aku tidak akan belanja lagi denganmu. Aku harus kerja. Moth, moth. Ayo pergi. Pria yang wanginya seperti bunga Kamboja. Kau mengikutiku? Katakan. 23 Juli, jam 6.40 malam, kau sedang apa? Aku mohon. Ini sangat penting bagiku. Aku memohon padamu. Bosan. Minta bonnya. Kalau kau tidak menjawabku, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Di mana dompetku? Halo Pak, totalnya 68 yen. Lihat aku apa? Juli, tanggal berapa itu? 23. 68 yen. Terima kasih. Terima kasih, kembaliannya simpan saja. Hati-hati di jalan. Bawa tasnya dan ikut aku. Aku harus cari dompetku sekarang. Di mana kau hilangnya? Aku bantu mencari. Kalau tahu di mana hilangnya, apa bisa sampai hilang? Sudahlah, aku tidak mau cari lagi. Aku tidak mau itu. Sekarang tidak mau? Mau membuangnya begitu saja? Pantasan dijadikan pacar bayaran. Tidak malukah, Mas? Maksudmu apa? Tidak ada maksud. Aku cuma menyuruhmu cari dompetmu dan mandiri. Kau bilang aku. Aku menyuruhmu cari dompetmu. Aku tahu di mana dompetmu. Kau siapa? Maaf. Kau, gila. Lepaskan. Kau siapa? Jangan bergerak. Selalu belum yakin. Cepat bantu. Lepaskan aku. Diam saja di situ ngapain? Cepat. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Ini, kan? Ini. Jangan bergerak. Kamu berani masuk ke toilet pria. Apalagi yang kamu berani lakukan? Jangan lupa, aku yang membantumu menemukan dompetmu. Bagaimana kamu tahu dia memiliki dompetku? Aku mencium aroma Kamboja padanya. Dan dia juga menabrakmu. Aku pikir saat itulah dia mencuri dompetmu. Baru saja ketika kita mencarinya, aku menciumnya lagi. Kamu anjing? Zodiak Cina. Apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Jawab aku dulu. Kamu anjing? Zodiak Cina. Ini bodoh. Aku benar-benar berusaha mengingat hari itu. Aku benar-benar tidak ingat. Apa yang aku lakukan hari itu? Begini saja. Beri aku nomor teleponmu untuk berjaga-jaga. Begitu ada kabar, aku akan menghubungimu. Oke? Oke. Aku akan meneleponmu. Ini. Bagaimana jika kamu tidak meneleponku? Benar juga. Semua yang ada di dompetku penting, sejauh yang aku tahu. Kamu bisa mengambil sesuatu sebagai jaminan. Yang ini. Aku pasti akan kembali untuk ini. Kamu harus mengembalikannya padaku, oke? Oke, tenang saja. Halo, Lily? Oke, aku akan pergi ke toko bunga sekarang. Ingat untuk menghubungiku. Pastikan meneleponku. Jangan khawatir. Bodoh. Julie, hanya Tuhan yang tahu apa yang aku lakukan.
aku di sini. Kamu tahu jam berapa sekarang? Maaf, aku sibuk. Salahku. Aku buru sehari ulang tahun dihai. Awalnya aku ingin memberikan hadiah. Dan akhirnya, seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Patah. Aku bertemu pria itu lagi. Yang punya mobil sport? Ya, kamu tahu siapa dia? Tidak, tapi kali ini aku tidak membiarkannya melarikan diri. Lihat, aku dapat ini darinya. Sebuah kartu. Biar aku lihat. Kamu menghabiskan 2 jam untuk tidak ada. Pria mobil sport itu sudah pergi. Kamu dapat kartu poinnya untuk dikembalikan. Biar aku lihat. Ya Tuhan. Aku sudah cukup. Dah. Pulang. Pulang, ayo pergi. Mesuklah. Nenek, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya. Kamu datang ke kamar nenek. Letakkan ini. Kamar nenek benar-benar unik. Nenek, apakah gadis kecil ini cucu perempuanmu? Ini Sinsinku. Dan ini anakku. Boleh aku menciumnya? Wanginya sangat enak. Aroma pertama memiliki sedikit sentuhan buah Buddha es hen, jeruk. Aroma kedua memiliki sedikit sentuhan bunga melati putih. Kamu adalah orang kedua yang aku temui dengan indera penciuman yang sempurna. Lalu, nenek, siapa yang pertama? Anakku, Mu Changyu. Semua yang aku lakukan adalah untuk anakku. Aku ingin dunia tahu tentang parfum yang dibuat anakku. Usahaku ada batasnya, tapi aku tidak akan menyerah. Apakah kamu bersedia mengikuti nenek? Tentu saja aku bersedia. Apakah kamu akan senang jika aku menjadi nenekmu yang sebenarnya? Pelea? Nenek, Kamu seperti cucu perempuan yang sebenarnya. lalu, apakah kamu tidak akan membenciku? Mengapa aku akan melakukannya? Apakah kamu bersedia? Nenek, aku sudah yatim piatu sejak kecil. Aku selalu bermimpi memiliki keluarga. Terima kasih, Nenek, karena telah membiarkanku menjadi cucu perempuanmu. Mulai sekarang kamu tidak perlu mencari tempat tinggal. Pindah ke sini dan tinggal bersama nenek. Kita berdua bisa saling bergantung. Terima kasih, Nenek. Anak baik. Terima kasih, Nenek. Halo, ini toko bunga lili. Ada yang bisa saya bantu? Tebak siapa ini? Shan Shan? Shan, kamu sudah kembali? Hei, kamu yang tidak punya hati. Akhirnya kamu menelepon kami. Besok pagi jam 10, aku akan tiba di bandara. Sayangku, kalian akan menjemputku, kan? Tentu saja. Kami sangat merindukanmu. Aku akan datang tepat waktu untuk menjemputmu. Saat kamu tiba, mengapa tidak datang ke kantorku? Aku sedang memeriksa hotel. Bekerja keras. Katakan, mengapa kamu mencari aku? Begini, hari ini aku melihat Ju Sipin. Dia bilang Shan akan pulang hari ini, jadi aku sopan bilang akan menjemputnya di bandara. Tapi aku tidak menyangka kebetulan ada rapat. Tunggu. Kalau kamu tidak ingin adikmu mati muda, jangan satukan aku dengannya. Apa yang salah dengan Shan? Penampilan, latar belakang, kepribadian. Apa yang salah? Lagi-lagi omongan ini. Tidak bisakah kamu ganti kata-kata sekali saja? Bagaimanapun, tolong jemput dia untukku. Hanya berdasarkan hubungan antara keluarga kita. Baiklah. Qingling, Shan. Kenapa baru pulang? Kenapa tidak bilang saat kamu pergi? aku terlalu terburu-buru. Bahkan tidak sempat memberitahu ayahku. Gimana Lily? Kenapa dia tidak datang?
Dia menyuruhku menjemputmu. Hanya dia yang ada di toko. Cepat, ayo sana. Baik, ayo. Aku ke kamar mandi dulu. Pergi. Hai. Maaf. Kok kamu lagi? Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Chen Lang, kamu sedang apa? Memberitahu orang hubungan kita. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana aku tahu kalau ada cewek lain yang suka kamu? Mulai sekarang, kamu milikku. Aku tidak suka disentuh orang lain. Tidak tahukah kamu? Sudah, jangan bicara lagi. Ayo pergi. Ada APA? Kamu malu? Katanya tidak suka aku, jadi kamu pura-pura. Kalau begitu, besok kita daftar nikah. Kamu gila? Shan, aku pergi dulu. Bukannya kamu datang menjemputku? Kok bisa pergi dulu? Kamu salah paham. Aku tidak datang untuk menjemputmu. Aku datang untuk menjemput pacarku. Parker? Kapan ini terjadi? Bajingan, kamu bohong. Aktingmu cukup bagus. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Kalau kamu punya pacar, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tolong aku. Berpura-pura jadi pacarku sebentar. Dia pacarku. Aku? Duan Tianling, kamu kenal dia? Siapa namanya? Kingling. Ah, namanya Kingling. Aku sudah menandainya sebagai milikku sekarang. Dia pacarku. Maaf. Lepaskan aku. Mesum. Mesum. Kingling, kamu gila? Kamu kenal wanita gila ini? Tentu, kami sahabat baik. Sepasang wanita gila. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa hubunganmu dengannya? Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Lalu kenapa dia menciummu di depanku? Dia gila. Cepat katakan apa hubunganmu dengannya. Baik, baik. Aku akan jelaskan pelan-pelan. Oke? Oke, begini ceritanya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Bikin aku khawatir lama. Tapi kurasa kamu salah paham. Hari kejadian itu, Tianlang masih di Amerika. Tidak mungkin dia. Lalu siapa? Kingling, sudah lama sekali. Dan nenek baik-baik saja. Tidak bisakah kamu melupakannya? Bukankah dulu kamu paling benci orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa kamu menyuruhku berhenti mencarinya? Sudahlah, cari saja jika mau. Aku peringatkan, jangan ganggu Tianlang. Di mana koper kamu? Kopernya. Cepat, cepat. Apa yang kamu lakukan? Seru ya di Eropa? Sama saja dimanapun. Kulihat dengan orang tercinta, dimanapun adalah surga. Kami hanya teman. Tidakkah kamu tahu aku akan menikah? Pastikan kamu datang. Kamu benar-benar setuju dengan keputusan ayahmu? Ada pilihan lain APA lagi. Lagi pula, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita bicara lain kali. Oak.
Aku beritahu kamu. Tarif telepon jarak jauh mahal. Aku beritahu kalau sudah kembali. Shanshan gila. Sebentar mencium, sebentar memeluk. Dia menyeretku untuk mendaftarkan pernikahan. Dia tidak waras. Kamu ini apa? Berpura-pura jadi kesatria bersinar? Tianlang, menikahlah dengan Shanshan. Sudah cukup, Sui King. Kalau masih bicara, aku akan minta kamu turun dari mobil. Baik, baik. Aku diam. Jangan merah. Penampilan dan tubuh. Lolos. Latar belakang. Kakap. Kamu ingat sekarang? Bukankah ini mobilmu? Shanshan, serahkan diri. Kabur bukan cara menyelesaikan ini. Jika terlalu takut ke polisi, aku akan temani. Mendengar korban tidak terluka parah. Asal kamu minta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku tidak melakukannya. Sudah kukatakan aku tidak melakukannya. Sebelum meninggalkan negara, aku memberikan kunci mobil kepada adikku dan hanya kamu yang tahu. Dan satu-satunya yang bisa masuk dan keluar dari kamar adikku dengan bebas adalah kamu. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mengaku bahwa kamulah yang diam-diam mengendarai mobilku. Bukan aku. Sudah kukatakan bukan aku. Shanshan, Ada APA, kenapa kamu memanggilku ke sini dan berkisah-kisah? Sui King, kamu akhirnya datang. Kali ini aku punya masalah besar. Kamu harus membantuku. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya ingin bermain. Tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi terlebih dahulu. Hari itu, aku mengendarai mobil Tianlang keluar. Aku menabrak seseorang. Shanshan, kamu menabrak seseorang? Aku tidak sengaja melakukannya. Aku sedang menyetir dan tiba-tiba orang ini menabrak mobilku. Menabrak mobilmu. Oh, sekarang aku mengerti. Kamu bertemu dengan penipu. Penipu? Ya, mereka. Mereka menabrak mobilku dan meminta banyak uang dariku. Aku takut saat itu jadi aku memberikan mereka uang. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu seharusnya memanggil polisi terlebih dahulu dalam situasi seperti itu. Aku harus pergi ke Singapura untuk rapat keesokan harinya. Jika aku memanggil polisi, pasti akan mengganggu jadwalku. Aku harus segera pergi ke sekolah. Bahkan jika bukan aku yang menabrak. Desas-desus ini akan sangat buruk untuk ayahku dan perusahaannya. Aku tidak ingin Tianlang membenciku. Berpikir jika bisa diselesaikan dengan uang. Jadi aku menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Oke, kamu telah banyak berpikir. Tapi bukan ini mengapa orang itu telah pergi. Sekarang, masalah utamanya adalah, aku tidak tahu di mana Tianlang menemukan foto. Dia sangat yakin bahwa akulah yang menabrak mereka. Dan dia ingin aku pergi ke polisi besok. Kakak, kamu harus membantuku. Aku tidak bersalah. Kamu harus membantuku. Kenapa Tianlang tidak mempercayai orangnya sendiri? Shanshan, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu agar kamu tidak dirugikan. Apa kamu sedang memikirkan masalah Shanshan? Lihat ini sendiri. Ini bahkan bukan Shanshan yang menabrak orang. Ini jelas akibat dari penipuan. Dari mana kamu mendapatkan foto ini? Aku menghabiskan uang dan membelinya. Bahkan kamu tertipu. Kelompok penipu ini sudah mengambil uang Shanshan dan masih tidak berhenti. Shanshan memberikan mereka uang? Lihat, jika dia tidak melakukannya lalu kenapa dia memberikan mereka uang? Kenapa kamu tidak mempercayainya? Shanshan bertemu penipu dan memberikan mereka uang. Siapa yang menjual foto ini kepadamu? Aku akan memanggil polisi untuk menangkap mereka. Apa yang kamu katakan adalah orang yang menjual foto ini kepadaku dan korban bekerja sama dengan tujuan untuk menipuku. Tentu, kenapa mereka mengambil uang dan masih menyebutkan hal lama? Sekelompok pembohong ini tidak pernah. Mereka sudah berhasil sekali dan masih ingin berhasil kedua kalinya. Oke, kalau begitu aku akan melaporkan ini ke polisi dan menangkap semua pembohong ini. Untuk mencegah hal ini terjadi tanpa henti di masa depan. Nan. Shanshan. Nan, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Aku dengar kamu sudah pulang lama. Kenapa kamu tidak datang menemuiku? Bukankah kamu sedang liburan?
Aku dengar kamu kembali jadi aku langsung datang. Nan, aku belikan hadiah untukmu. Kamu suka? Oh, maaf merepotkanmu dengan biaya ini. Cara sopan untuk membalas. Wah, topi ini sangat cantik. Nan, aku juga belikan hadiah untuk Tianlang. Boleh aku bawa ke kamarnya? Tentu saja boleh. Silakan. Siapa yang menjual gambar ITU ke Tianlang? Aku harus menemukannya. Di mana itu? Jika tidak ketemu, akan repot. Bagaimana kalau sampai ke kantor polisi? Meski bisa disembunyikan dari Tianlang, tapi tidak akan tahan di polisi. Aku tidak bisa biarkan ini jadi besar. Shan. Nan, kamu sedang apa? Kenapa kamu membongkar-bongkar barang Tianlang? Kamu berantakin? Dia pasti marah. Nan, kumohon. Tolong jangan bilang siapa-siapa, ya? Jangan kasih tahu Tianlang. Dia pasti marah. Aku tidak bilang akan memberitahunya. Tianlang sudah tidak suka padaku. Aku takut kalau dia tahu, dia akan mengabaikanku selamanya. Apa yang terjadi antara kamu dan Tianlang? Kalian bertemu? Ayah. Nan, tolong aku. Tolonglah. Aku memohon. Mari duduk dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, berhenti di situ. Jangan pikir kamu bisa pergi hari ini. Kamu lagi. Kamu mengikutiku. Kamu datang di waktu yang tepat. Banyak hal yang harus ku selesaikan denganmu. Yang lain bisa dibicarakan nanti. Mari bahas penipuanmu dulu. Penipuan? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu dan Ju Shanshan teman? Kok bisa melakukan ini padanya? Benar-benar tidak menyangka. Meski masih muda, kamu sudah penuh akal licik. Aku tidak mengerti omonganmu. Apa hubungannya dengan Shanshan? Aku beritahu, aku datang hari ini hanya untuk bertanya, tanggal 23 Juli siapa yang mengendarai mobil ini? Apa? Uang dari menjual gambar belum cukup? Masih mau lagi? Uang penjualan gambar apa? Jelaskan. Kamu masih berpura-pura. Aku tidak akan tertipu lagi. Siapa lagi selain aku? Kamu masih pura-pura tidak tahu? Kalau gambar ini kuberikan ke polisi, baru kamu tahu takut. Lakukan semaumu. Kalau tidak ada hubungannya dengan Shanshan, aku tidak perlu khawatir menyakitinya. Besok, siapa yang tidak datang ke kantor polisi berarti anak anjing. Aku akan menunggumu besok. APA? Kok bisa kamu mengalami hal seperti ini? Makanya, aku harus temukan gambar itu. Kalau mereka bawa ke kantor polisi, tidak bisa dimaafkan bagaimanapun alasannya. Shanshan, maaf, tapi kok bisa kamu berteman dengan orang seperti ini? Tidak tulus. Kurasa dia sengaja membawa nenek penjual bunga untuk menipumu. Gadis zaman sekarang tidak akan menyerah sebelum mencapai tujuannya. Dia pasti ingin mendapatkan uang darimu. Nan, aku harus bagaimana? Menurutku yang dilakukan Tianlang benar. Kita harus menahan mereka dengan hukum. Tapi mereka bersatu sebagai kelompok, mereka bisa saling memberikan kesaksian. Ini praktis adalah tim penipu. Jika ibuku masih di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanku seperti ini. Aku rindu ibuku. Baiklah, baiklah. Shanshan dan Xian Sengren. Apakah Sin juga akan menangis seperti ini memanggil ibu? Jika dia dibuli, apakah ada yang akan membantunya? Shanshan, Nan akan membantumu membalas mereka. Nan, kamu sangat baik padaku. Atur waktu dengannya. Aku ingin tahu seperti apa gadis ini. Halo, Shanshan. Benarkah?
banyak sekali. Tentu saja. Tidak masalah. Tidak, tidak, tidak. Aku pasti akan mengantarnya sebelum jam 10. Nenek, pesanan besar datang. 100 mawar. 30 pot poin setia. Banyak sekali. Siapa yang memesannya? Juicy Holiday Resort. Kita harus mengantarnya sebelum jam 10. Ayo cepat. Ini semuanya. Tolong periksa apakah sudah benar. Ya, itu benar. Nona Kingling, silakan masuk bersamaku. Kita mau kemana? Kamu masih belum bayarku untungnya. Bayar di dalam. Ini dia. Terima kasih. Halo. Apakah di sini aku bisa mendapatkan pembayaranku? Aku tidak butuh sebanyak ini. Hanya segini juga. Tidak, kurasa kamu salah. Tidak lebih dari ini juga. Jika kamu bijak, cepat ambil saja. Orang serakah tidak akan berakhir baik. Tidak, Bibi, kamu pasti salah. Ibu, jangan pergi, jangan pergi. Ibu, jangan pergi. Lepaskan aku. Ibu. Bukankah kamu Kingling? Ya. Bagaimana kamu tahu? Kamu kenal aku? Aku mengerti latar belakangmu. Besar di panti asuhan. Bekerja di toko bunga. Aku dengar baru-baru ini kamu dan seorang wanita paruh baya menipu di depan mobil mewah. Apakah kalian juga bergantung pada penipuan untuk penghasilan tambahan? Apa yang kamu katakan? Penipuan dan penipuan apa? Kenapa kamu terburu-buru? Kamu terlihat cukup pintar. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kurasa ini bukan yang diajarkan panti asuhan ini padamu. Biar ku katakan, kamu tidak diizinkan menghina panti asuhan. Kamulah yang mempermalukan reputasi panti asuhanmu. Aku peringatkan kamu. 10.000 rupiah ini batasanku. Tolong jangan gangguin aku lagi. Apalagi, menipu uang mereka, atau aku tidak akan main-main denganmu. Kamu tidak masuk akal. Aku tidak tahu siapa kamu atau siapa anak-anakmu. Aku hanya ingin tagihan bungaku. Sisanya tidak akan kuambil. Hah? Lihat. Ekor rubahnya muncul. Baru saja, aku merekam prosesmu mengambil uang. Ini bukti kamu memeras uang. Sudah kubilang, aku hanya akan mengambil uang bungaku. Aku tidak akan mengambil sepeser pun lebih. Tapi rekaman ini hanya menangkap prosesmu mengambil uang. Kenapa kamu memfitnahku? Siapa sebenarnya kamu? Ini namanya gigi ganti gigi. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Tapi aku ingin mengingatkanmu. Kalau ingin hidup makmur, gunakan tanganmu sendiri. Jangan lisik tidak akan bertahan. Katakan, kalau aku benar-benar menyerahkan rekaman ini ke polisi, dan membiarkan mereka menampilkannya di web. Aku penasaran berapa lama kamu masih bisa tinggal di kota ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan mengambil uangnya, dan kasus kecelakaan mobil akan selesai sekali untuk selamanya. Aku juga tidak akan memberimu uang tambahan. Kecelakaan mobil? Kecelakaan nenek? Siapa sebenarnya kamu? Jangan lupa buktimu. Nyonya. Nyonya, ini barangmu. Kamu lupa membawanya.
Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku harus mencegahnya pergi ke kantor polisi. Hentikan mobil. APA, kamu ingin kabur? Sudah jam 11. Polisi juga butuh istirahat. Lagi pula, aku bersamamu dari pagi sampai sekarang tanpa sempat sarapan. Aku lapar sekali. Hentikan mobil. Aku ingin makan sekarang. Kenapa kamu berteriak? Saat kita sampai di kantor polisi, aku akan memberimu makan di sekitar sana. Aku tidak bisa menunggu. Yang itu saja. Yang itu saja. Kamu ngapain? Ini berbahaya. Makan sedikit saja. Cepat hentikan mobil. Hei, Shanshan. Kamu yakin ingin makan di sini? Aku sangat lapar. Makan sedikit saja di sini. Keamanan makanan di sini pasti tidak memenuhi syarat. Kalau mau makan, makan sendiri saja. Kalau begitu kamu tunggu saja di sini. Aku sudah menunggumu sepanjang pagi. Bos, semengkaknya. Oke, sebentar. Sudahlah, bayarlah soket. Miemu sudah siap. Terima kasih. Shanshan, ada apa? Kakiku sangat sakit. Bagaimana? Apa tidak apa-apa? Bawa aku ke rumah sakit. Terima kasih, dokter. Sakit sekali. Kenapa aku sial sekali? Bisa sampai seperti ini hanya karena makan. Sudah. Jangan banyak. Oh ya, Shanshan. Kamu tunggu di sini. Aku akan ambil resepnya. Kenapa kamu tidak melepas jas itu? Sangat kotor. Bagian dalamnya juga akan basah. Tolong pegang ini untukku. Ada banyak orang. Mungkin butuh beberapa menit. Tunggu di sini untukku. Kamu bilang kamu melukai dirimu seperti ini hanya untuk hal kecil. Jika kamu menabrak seseorang, cukup minta maaf. Dan berikan kompensasi lebih. Tidak akan terlihat baik jika ada catatan seperti ini. Kamu adalah pewaris Shancheng Enterprise. Jangan khawatir. Aku Putri Ju Shiping. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selama aku punya ini, semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah membuat dirimu seperti ini. Apa yang bisa dibanggakan? Untuk melakukan hal besar, kamu tidak bisa hanya mengandalkan trik kecil. Untuk mewarisi Shancheng Enterprise, kamu masih banyak yang harus dipelajari. Ayah, bisakah kamu tidak selalu merendahkanku? Asisten manajer Yang. Kenapa kamu di sini? Di mana Shanshan? Direktur Ju mengantar Shanshan pulang. Apakah dia memberikan jasku padamu? Tidak, aku tidak tahu. Astaga, kunci mobilku masih di jaket itu. Itu asisten manajer Yang. Pasti Duan Tianlang menelepon untuk jaketnya. Kamu cukup. Bilang padanya jaketnya sedang di dry cleaner dan suruh dia mengambilnya. Aku masih tidak tahu siapa tante itu. Jadi kamu di sini. Maaf, aku terlambat. Apa bau di badanmu? Dia masih berani bertanya. Semua karena kamu. Aku baru datang. Apa hubungannya denganku? Baik, aku tidak mau berdebat denganmu. Bukankah kamu bilang mau ke kantor polisi? Ayo pergi. Apa yang harus dilakukan di sana? Fotonya sudah rusak. Apa kamu sengaja melakukan ini? Lihat jam sekarang. Aku sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku ingin tanya apa yang kamu mau. Kamu ini. Manajer, apa? Bisakah kamu mengecilkan suaramu sedikit? Banyak orang yang melihat. Ikut aku. Kamu mau apa? Kita akan cari tempat sepi untuk bahas ini lebih detail. Apa yang kamu lihat? Wakil Presiden, tadi manajer menarik seorang gadis. Perci. Kamu mau apa? Lepaskan. Duduk. Kamu mau apa? Dasar mesum. Percaya,
aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Kamu terlalu banyak nonton TV. Kalau bukan karena aku tidak punya bukti, aku juga bisa panggil polisi untuk menangkapmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia mesum. Tempat ini berbahaya. Tidak. Aku harus lari. Hei, apa bau di tubuhmu? Tianlang, kalian, apa yang kalian lakukan? Tianlang, ini kamar istirahat pribadimu. Bagaimana dia bisa masuk? Kakak, jangan salah paham. Dasar mesum. Kau bukan manusia. Tianlang, apa yang terjadi? Kakak, jangan salah paham. Aku tidak tertarik pada wanita itu. Aku bau. Kamu yang bau di tubuhmu. Tidak bisa dibagi. Memaafkan aku. Ada yang aku bilang, harus benar keras. Masih menyelidiki kecelakaan mobil? Pasti mulut besar Lily lagi. Aku tidak menyalahkan sopirnya. Kenapa begitu? 2 alasan. Pertama, karena kamu. Karena kecelakaan mobil, kita jadi dekat, bukan? Dan, 1 alasan lagi. Setiap orang punya rasa moral sendiri. Sopir Hitendran ini kabur karena tahu dia salah. Tapi, jika kamu tahu kamu salah, maka seharusnya tidak kabur. Oke. Lehik kira. Duduk di sini menikmati pemandangan adalah keberuntungan. Terkadang, melepaskan lebih mudah untuk menerima kebahagiaan. Coba lepaskan. Nenek sudah bilang. Kalau begitu, oke. Oak. Oh, maksudmu sopir Hitendran itu, kakaknya menabrak Nenek Su? Kakak takut saat itu, makanya dia kabur. Tapi, dia tahu dia salah sekarang dan ingin mengganti rugi. Dia minta tolong padaku. Aku harus membantunya. Dia adalah kakak iparku. Kamu sudah punya keluarga. Kamu harus mengerti perasaanku. Tapi nanti, Nenek Su akan sangat dirugikan. Aku akan mengganti ruginya. Bagaimana Kingling bisa menerima uangmu? Pokoknya, bisakah kamu membantuku merahasiakan ini? Oak? Baik. Anggap saja aku tidak pernah datang ke sini, dan kamu tidak memberitahuku apapun. Aku akan berpura-pura tidak mendengar APA pun. Aku hanya tahu kamu yang terbaik, Lily. Oke, aku sudah memberitahumu semuanya. Apa yang harus dilakukan sekarang terserah kamu. Kingling masih menungguku untuk transfer uang. Aku pergi dulu. Tunggu, Lily. Apa katamu? Kamu akan transfer uang ke Kingling? Cepat, duduk. Bagaimana kalau ini? Aku memberimu uang dan kamu bisa mentransfernya ke akun Kingling. Maka dia akan menerimanya. Jangan lupa berikan saya struknya. Apakah ini ide yang bagus? Kingling pasti akan datang mencariku. Jika ada sesuatu terjadi, suruh dia mencariku saja. Lily. Kamu gila? Atau buta? Kamu tahu berapa banyak uang ekstra yang kamu transfer? Kamu transfer ekstra 100.000 yen, sebanyak 100.000 yen. Kamu membuatku kaget. Shanshan ingin menjilat kakak iparnya, makanya dia rela mengeluarkan uang sebanyak itu. Apa yang kamu katakan? Shanshan yang memberikan uang ini padamu. Untuk Nenek Su. Shanshan, kenapa dia melakukan itu? Dia melihatmu sibuk dengan kecelakaan itu. Dia pikir kamu lelah. Dia tidak ingin kamu lelah. Aku pikir apa yang dia katakan benar. Kasus ini sudah berlalu begitu lama. Aku pikir kita perlu memikirkan kenyataan. Jika kamu punya uang ini, kondisi keuanganmu akan lebih baik. Dan, membuat parfum membutuhkan banyak uang. Tapi, aku tidak bisa menerima uang ini dari Shanshan. Dengar, Shanshan pikir kejadian ini terkait dengan pacarnya. Jadi, dia pasti merasa bersalah. Kingling, aku pikir kita bisa melupakannya. Aku tidak bisa berkata denganmu. Aku akan mencarinya. Hah? Aku Qingling. Shanshan, aku di sini. Bagaimana kakimu? Jauh lebih baik. Kenapa kamu terlambat padahal kamu yang mengatur pertemuan kita? Maaf. Aku di sini sekarang. Benar, berikan nomor rekening bankmu. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Shanshan, terima kasih. Aku menerima kebaikanmu, tapi tidak masuk akal bagiku untuk mengambil uangmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan pulang mengambil uang tunai dan datang lagi ke rumahmu.
Aku benar-benar tidak bisa berdebat denganmu. Aku akan mengirim pesannya nanti. Lalu apa yang akan kita lakukan tentang kecelakaan nenek? Nenek bilang lebih mudah mendapatkan kebahagiaan dengan melepaskan. Jadi, setelah dipikir-pikir lagi, aku memutuskan untuk sementara tidak mengejar masalah ini. Kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskan? Ya, Tianlang, kamu pulang. Kenapa baru pulang? Shan sudah menunggumu di sini lama. Kakimu sudah lebih baik? Hamper, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit hari itu. Shan, kenapa kamu harus berterima kasih padanya? Jika dia tidak percaya kata-kata pembohong dan menyeretmu ke kantor polisi, situasi ini tidak akan terjadi. Kasus ini masih belum pasti. Kenapa kamu masih serius dengan ini? Qingling hanya seorang penjahat. Terakhir kali, aku hampir terjebak olehnya dan seorang nenek tua. Kalau tidak percaya, tanya pengacara Chen. Dia yang membantuku menyelesaikan ini. Kenapa yang sama? Benarkah? Kamu masih tidak percaya? Kenapa ITU meminta Shan's ratus ribu lagi? Shan, tunjukkan dia bukti transfer ban. Shui Cheng, apa yang kamu tunggu? Tunjukkan padanya. Kalau lihat ini, kamu akan tahu aku tidak berbohong. Tianlang, aku juga kenal gadis itu. Terakhir kali, aku memberinya $10.000 tapi dia tidak mengambilnya. Kurasa dia merasa itu terlalu sedikit. Kali ini dia minta Shan $10.000. Aku pikir dia tidak akan melepaskan Shan. Lihatlah. Kamu tidak percaya kata-kata kami bertiga. Kamu hanya percaya pada sebuah foto. Bukankah kamu juga membeli foto itu? Dilihat dari sini, kami berempat semua telah dibohongi. Kita semua adalah korban. Apa otakmu tidak bekerja? Kenapa kamu memberinya uang lagi? Untuk orang seperti ini, semakin kamu dengarkan, semakin mereka pikir kamu mudah ditipu. Aku takut dia akan membuat masalah untukmu lagi. Bodoh. Aku akan menyelesaikan ini untukmu. Lihat, Tianlang setuju untuk membantumu. Ini kesempatan untuk kalian berdua menjalin hubungan. Aku tidak menyangka kamu akan membantu Shan. Sangat baik hati. Aku berharap Tianlang akan menjauhi Qingling dengan menunjukkan bukti transfer. Tapi siapa sangka, justru sebaliknya. Tianlang, Berapa kali aku sudah bilang? Kamu tidak tahu cara mengetuk? makanlah buah. Tianlang, apa yang ingin kamu lakukan tentang Qingling? Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia terus membuat masalah untuk kita. Kalau kita tidak melawan, dia akan pikir kita takut padanya. Kamu benar-benar ingin melaporkannya ke polisi? Kenapa tidak? Pengacara Chen dan bukti transfer bankmu cukup untuk memasukkannya ke penjara. Tianlang, jangan seperti ini. Aku kan temannya. Apa otakmu rusak? Kalau dia benar-benar menganggapmu teman, apakah dia akan terus menipumu? Dia punya alasan melakukan ini. Kamu tidak tahu. Dia yatim piatu. Dulu di sekolah, demi membeli barang untuk anak-anak panti asuhan, dia menjual bunga liar. Itu sebabnya dia berpikir uang itu penting. Itu aja. Tianlang, biarkan dia lepas kali ini. Oak, Hanya karena dia punya alasan, bukan berarti dia bisa dimaafkan saat melakukan kejahatan. Tianlang, demi aku sebagai temannya, lepaskan dia. Aku janji tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Jika kau tidak bicara, aku anggap sebagai setuju. Kau sangat baik padaku. Aku sangat tersentuh. Apa yang kau lakukan? Katakan, mengapa kau ingin bertemu denganku? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tak tahu malu sepertimu. Terlihat begitu benar padahal kau sudah melakukan kesalahan. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku lebih sibuk darimu. Tanda tangani ini. Apa ini? Surat jaminan. Janji untuk tidak bertemu Shan lagi. Janji untuk tidak membuat masalah lagi karena kecelakaan mobil. Apapun alasannya,
Janji untuk tidak menipu dan hanya mencari uang dengan kerja keras. Apa ini? Bagimu, ini surat jaminan. Bagiku, ini perlindungan. Aku setuju dengan Shanshan untuk melepaskanmu. Tapi kurasa kau tidak tahu cara berterima kasih. Untuk mencegahmu menipu lagi, aku buat surat jaminan ini. Tanda tangani. Aku hanya akan menepati janjiku setelah kau menandatanganinya. Janji apa? Untuk melepaskanmu. Kau hanya punya satu kesempatan. Orang gila. Aku yang melepaskanmu. Jika bukan demi Shanshan, aku sudah memukulmu. Untuk masalah kecelakaan mobil. Untuk menyerangku. Diam. Itu kesalahpahaman. Aku tidak mengizinkanmu membuat pernyataan fitnah. Berani berbuat tapi takut bertanggung jawab. Ah, aku tahu. Begitulah caramu menjadikan seseorang sebagai kriminal. Lalu mengancam mereka. Aku yakin tidak lama lagi, kau akan bilang aku melecehkanmu. Lalu menuntut ganti rugi dariku. Apa maksudmu? Kau menghina aku? Aku tidak tahu mengapa Shanshan menyukai orang sepertimu. Udara bau. Suasana hatiku jauh lebih baik. Bau ini, kau. Kembalikan padamu. Mengapa bau ini bisa memperbaiki suasana hati? Mengapa kau turun ke sini? Jelas untuk menyebutmu dan Tianlang. Semuanya sudah siap? Ayo pergi. Saya akan memperkenalkan seseorang kepada semua orang terlebih dahulu. Anak saya, Duan Tianleng. Gelar PhD dalam manajemen bisnis dari Universitas Columbia. Selamat pagi, para direktur. Posisi manajer umum Hotel Zheng Tai masih kosong. Ketua dan saya memutuskan untuk menyerahkan posisi itu sementara kepada Tianlang. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Kita semua akan mengevaluasinya setelah 3 bulan. Biar saya bicara sebentar. Sebenarnya, gelar pendidikan hanyalah hal sekunder. Dalam mengelola hotel, yang paling penting adalah pengalaman. Tianlang baru saja kembali, dan sudah akan menduduki posisi penting seperti ini. Menurut saya, itu kurang tepat. Saya sependapat dengan Direktur Su. Bahkan Sue King memulai dari posisi kepala tim. Tianlang langsung menjadi manajer umum. Saya khawatir akan sulit memuaskan semua orang. Perkataan para direktur memang sangat masuk akal. Saya bersedia menerima saran dari semua orang. Saya punya saran. Di tangan Anda adalah laporan penjualan bulan lalu. Ini adalah kinerja Sue King. Sue King selalu membuat kemajuan sambil menjaga stabilitas. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Direktur Su, silakan lanjutkan. Saya bersedia menerima ujian apapun. Menurut saya, kita harus membiarkan Tianlang bekerja di Departemen Pemasaran terlebih dahulu. Jika setelah 2 bulan, Tianlang dapat meningkatkan kinerja penjualan hotel sebesar 5%. Di atas yang telah dilakukan Sue King, maka kita akan mengakui kemampuan Tianlang. 5%? Itu agak rendah. Tianlang, Saya akan meningkatkan kinerja penjualan dalam 2 bulan sebesar 10%. anak muda, jangan terlalu yakin saat mengucapkan kata-kata seperti itu. Benar atau tidak, Dewan dapat memeriksanya setelah 2 bulan. Baik,
Kami akan memberimu waktu 2 bulan. Tapi wakil ketua, membiarkan posisi manajer umum kosong terlalu lama juga tidak baik. Saya menyarankan agar Sue King memegangnya sementara. Saya setuju. Sue King sudah lebih lama di hotel ini. Kinerja kerjanya selalu sesuai. Saya tenang jika dia menjadi manajer umum. Lau Duan, saya hanya menangani masalahnya, bukan orangnya. Kamu tidak keberatan, kan? Apa yang kamu katakan? Sue King, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jangan mengecewakan kami. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tenang saja. Saya harus pergi. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati. Kamu sembrono seperti ini, bagaimana bisa melakukan hal besar di masa depan? Ini bukan sembrono. Ini percaya diri. Aku di samping paman selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku hanya minum obat dan istirahat? Nilai kinerjaku memang harus dibuat untuk dia lihat. Kalau aku tidak melakukannya dengan baik, dia juga tidak akan memaafkanku. Tianlang, jangan-jangan paman sudah menebak kamu akan ditugaskan ke departemen pemasaran? Dia sudah menebak tidak akan mudah bagiku untuk mendapatkan posisi general manager. Oh, kalian berdua sekarang punya misi baru. Lakukan dengan baik. Jangan mempermalukanku. Oke, aku tahu. Aku sudah tahu. Tianlang, Jangan pikirkan apa yang terjadi selama rapat dewan. aku hanya... Saran Direktur Su tidak ada hubungannya denganmu. Dewan hanya ingin memaksimalkan kepentingan perusahaan. Hari ini, mereka mendorong kita berdua ke tengah badai karena ingin kita bersaing. Hanya dengan bersaing, kepentingan hotel bisa dimaksimalkan. Bagus, kamu tidak salah paham. Oh, ya. Bagaimana paman menebak akan ada penentangan dari dewan? Sangat sederhana. Siapa yang akan percaya pada pemula? Kamu selalu benci kalah. Kali ini, kita harus bersaing satu sama lain. Menang atau kalahku hanya untuk pertunjukan bagi orang luar. Bahkan jika aku mengalahkanmu, itu hanya untuk mengurangi keluhan para anggota dewan. Kamu bicara seolah sudah mengalahkanku. Oh, ya. Ini departemen pemasaran. Lakukan dengan baik. Semangat. Oke. Aku masuk sekarang. Assistant General Manager. Oh, salah. General Manager. Kamu cepat sekali dapat kabarnya. Mulai sekarang, bantu dia dengan baik. Oh, ya. Kalau ada kabar, kamu harus segera melaporkannya padaku. Aku mengerti. Aku pasti akan segera melaporkan situasi Kepala Seksi Duan padamu. Minggir. Kingling, wangian apa yang kamu pakai? Wanginya enak. Enak? Ini parfum baru yang aku racik. Kamu suka? Aku suka. Masih ada? Kasih aku sedikit. Hebat. Kalau begitu kamu pelanggan pertamaku. Terima kasih. Sangka? Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa saja. Kamu bilang. Antarkan bunga itu. Tidak masalah. Antar kemana? Jam 10.30 pagi di kantor General Manager Hotel Zengkai. Namanya Gaston Duan. Orang asing? Aku juga tidak tahu. Kamu akan tahu saat ke sana. Oh, benar. Ini pelanggan terbesar saya. Kamu harus melayani mereka dengan serius dan baik. Sudah tahu. Berikan saja padaku. Ini. Tenang saja saat aku mengerjakan sesuatu. Aku pergi. Manager Sue King. Aku sudah bekerja keras selama 5 tahun. Akhirnya aku bekerja di kantor ini. Ini yang pantas aku dapatkan. Meisuk. Kamu? Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mengantar bunga. Killier, aku tidak membutuhkannya. Jangan salah paham. Aku juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Aku akan pergi setelah mengantar bunga. Trikmu yang pertama tidak berhasil, jadi kamu punya trik kedua. Kamu percaya aku akan memanggil satpam? Kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku bilang aku akan pergi setelah mengantar bunga. Berhenti. Jangan bergerak. Taruh bunganya di sana. Aku ingin tahu dari siapa bunganya. Aku akan bantu memeliksanya. Jangan takut-takut lihat. Ini bunga apa ini? Ini bunga lanling. Artinya datangnya berkah.
Seharusnya diberikan oleh temanmu. Tangkap dia. Ya, Apa yang kalian lakukan? cepat periksa apakah ada senjata di tasnya. Jangan periksa tasku. Ada senjata? Tidak ada apa-apa di sana. Kamu bisa pergi. Sudah selesai memeriksa? Tolong tanda tangani. Ini hanya kesalahpahaman. Jika ada yang tidak kamu puaskan, kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Gaston Duan. Gaston adalah nama Inggris Tianlang. Siapa yang mengirim bunga ke sini? Aku akan mengambil bunga ini. Tetap di sana. Orang yang memberikan bunga ini, apakah namanya Sunan? Maaf, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan informasi pelanggan. Taruh bunganya. Aku akan membayarmu 2 kali lipat harganya. Aku tidak menjualnya. Jika ada yang tidak kamu puaskan, kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Bolehkah aku bertanya apakah Tuan Gaston Duan ada di sini? Itu aku. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku. Halo. Aku dari toko bunga lili untuk mengantarkan bunga untukmu. Tuan Gaston Duan, silakan terima. Ini Gaston. Gaston apa? Apa Shanshan memberitahumu bahwa aku di sini? Apa dia yang menyuruhmu datang ke sini mencari aku? Bukan Shanshan. Kartu ini ada namamu di sini. Kamu bisa lihat sendiri. Tanda tangan dulu. Aku tidak mau bunga-bunga ini. Bawa pergi. Aku hanya bertugas mengantar bunga. Kalau mau mengembalikan, kembalikan sendiri. Bisakah kamu tanda tangan ini dulu untukku? Bunga-bunga ini berantakan jelek. Aku menolak menerimanya. Bukan urusanku kalau pelanggan salah alamat. Tanda tangan saja. Oke? Akhirnya kelihatan juga sifat aslimu. Menerobos kamar mandi pria, memukul orang di bandara. Menipu, dan sekarang, bahkan mengancam. Aku baru tahu kalau kamu adalah preman wanita. Wanita. Kamu yang preman. Bajingan busuk yang hidup dari uang orang lain. Kamu memanfaatkanku dan aku bahkan belum membuatmu membayarnya. Selagi aku belum marah, lebih baik kamu pergi sekarang. Atau aku akan mencari pengacaraku dan membalas dendam padamu. Kamu tanda tangan atau tidak? Ini keamanan? Aku hanya butuh tanda tangan. Kenapa kalian semua menyulitkanku? Terus memanggil keamanan atau pengacara? Bukankah hanya tanda tangan? Hanya tanda tangan. Kenapa kalian semua menyulitkanku? Kalian semua merepotkanku. Sudah cukup. Berhenti menangis. Di mana aku harus tanda tangan? Tanda tangan di sini. Benar seperti ini? Kalau begitu pergi. Atau, aku benar-benar akan memanggil keamanan untuk menangkapmu. Aku tidak akan tinggal di sini bahkan jika kamu memintaku. Tunggu. Bawa bunga busuk ini pergi. Dia pikir dia siapa? Tianlang. 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 Tianlang, Ada APA. Tianlang. Tianlang, kenapa?
Qianlang, Tianlang, kamu bangun. Ada APA? Apa yang kamu lemahkan? Kenapa? Tidak ada. Aku hanya melihat betapa indahnya bunga lili Mengling kita mekar. Berkembang dengan baik, tapi kamu tidak terlihat bahagia. Qingling, ada apa? Nenek, katakan padaku, apakah semua orang kaya kasar dan tidak masuk akal? Uang bisa menutupi mata seseorang dan membuat sulit untuk melihat diri sendiri dengan jelas. Tapi juga bisa membersihkan mata seseorang, karena hati tidak bisa dibutakan. Nenek, berbicara denganmu tentang ini membuat hatiku merasa jauh lebih baik. Ayah, dokternya sudah datang. Dokter. Saat pulang, dia harus banyak istirahat. Dia tidak boleh mengambil terlalu banyak tekanan kerja. Apa yang terjadi padanya kali ini, terutama karena provokasi tiba-tiba. Ini resepnya. Pastikan untuk mengambil obatnya nanti. Maaf merepotkanmu. Terima kasih. Terima kasih. Provokasi tiba-tiba? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di hotel? Sue King, aku sudah bilang untuk merawat adikmu dengan baik. Ini hari pertamanya bekerja, dan ini yang terjadi. Bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu sebagai general manager? Apa hubungannya ini dengan aku sebagai general manager? Aku tahu kamu lebih menyukai anak laki-lakimu, tapi kamu tidak boleh terus menekanku, kan? Apakah aku benar-benar anakmu? Jika kamu benar-benar ingin tahu mengapa Tianlang di rumah sakit, tanya Sunan. APA? Aku. Apa yang terjadi? Tianlang terprovokasi karena bunga laling itu. Bunga apa? Apa yang terjadi? Tidak ada. Ayah, pulang saja. Aku merasa lebih buruk jika tinggal lebih lama di rumah sakit. Bibi Nan, bunga laling itu dipesan olehmu, kan? Memang aku yang memesannya. Aku dengar dari ayahmu bahwa Tianlang menjadi general manager, jadi aku ingin memberinya bunga untuk mengucapkan selamat. Ayah, jangan dengarkan Sue King. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Sunan. Sue King, berhenti bicara omong kosong. Qianlang. Hey, Sue Cheng. Sue King, apa hubungannya masuk rumah sakit Tianlang kali ini dengan bunga yang aku kirim? Kamu mungkin tidak menyangka bahwa Tianlang tidak berhasil mendapatkan posisi itu. Bunga ucapan selamatmu bahkan salah dikirim ke orang yang salah. Ayahmu sudah memberitahuku. Aku belum mengucapkan selamat padamu. Apakah itu tulus? Kenapa aku merasa punggungku menjadi dingin? Sue King, bukan karena aku mengirim bunga itu Tianlang masuk rumah sakit, kan? Bukankah bunga yang tidak dia sukai adalah tulip? Tidak ada yang salah dengan bunganya, tapi ada yang salah dengan orang yang mengirimkan bunga itu. Benar-benar tidak tahu apa niatmu. Kamu malah membiarkan penipu mengirim bunga ke Tianlang. Jika aku tahu dia akan membuat Tianlang marah sampai masuk rumah sakit, aku sudah memanggil satpam untuk mengusirnya. Penipu? Aku pasti memesan dari toko bunga lili. Terakhir kali, kakak Sue King bilang, bukankah kamu mengirim Tianlang seikat bunga laling? Yang mengantarnya adalah Qingling. Apa dia bekerja di toko bunga lili? Tidak, dia adalah pemasok bunga toko bunga lili. Pemasok bunga? Aku sangat khawatir. Jika Qingling pergi menemui Tianlang lagi dan membuatnya marah sampai pingsan lagi, itu akan jadi masalah. Itu akan bermasalah. Aku akan segera menelepon dan meminta toko bunga untuk mengganti pemasok mereka. Tunggu aku sebentar di sini. Halo, ini toko bunga lili. Ini aku. Oh, halo Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Saya harap Anda bisa segera mengganti pemasok bunga Anda. Ganti pemasok bunga kami? Kenapa? Pemasok Anda bernama Qingling, kan? Sikap pelayanan orang ini sangat buruk. Dia bahkan membuat eksekutif hotel kami marah sampai dirawat di rumah sakit. Jika Anda tidak menggantinya, saya akan meminta Zheng Tai Corporation membatalkan semua pesanan dari Anda. Nyonya. Hello? Hello?
Qingling, Ada apa? Lily menelpon dan bilang dia tidak akan memesan bunga dari kita lagi. apa yang terjadi? Kenapa? Dia bilang kamu membuat seseorang marah? Nenek, jangan panik dulu. Aku akan segera menemui Lily. Lily, ada apa? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Qingling, sulit bagiku untuk mendapatkan klien besar seperti Zheng Tai. Aku sudah berulang kali mengingatkanmu waktu itu, kenapa kamu masih mengacaukannya? Kamu buat orang itu marah sampai dirawat di rumah sakit. Siapa? Siapa yang dirawat? Orang yang menerimanya, Gaston Duan. Kapan kamu akan mengubah sikapmu ini? Dia memang lemah. Kamu masih tertawa? Mereka sudah membatalkan pesanan dari aku. Mereka bilang jika aku tidak mengganti pemasok, mereka tidak akan membeli dariku lagi. Kamu membuatku rugi besar. Saudariku, maafkan aku atas keputusanku, atau aku tidak bisa berbisnis lagi. Atau aku tidak bisa berbisnis lagi. Lily, jangan ganti dulu. Tunggu. Aku akan meminta maaf sekarang dan meminta mereka melanjutkan pesanan denganmu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Aku janji. Aku pasti bisa. Kenapa dia di sini? Awalnya aku mau mengusirnya, tapi dia bilang sedang menunggumu. Menungguku? Ya. Aku akan masuk lewat pintu samping. Cari cara untuk membuatnya pergi. Ya, hei, Lepaskan aku. maafkan aku. Kenapa kamu tidak menepati perjanjian kita? Mungkinkah aku salah menilai kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Bukankah kamu sudah berjanji padaku untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian di villa? Kenapa kamu ingkar janji? Aku tidak memberitahunya. Tapi dia sudah tahu. Tian Lang sudah tahu? Kalau sudah baiklah, aku akan menjelaskan padanya. Lejabila, memang tidak ada apa-apa antara kita. Hei, Itu bukan intinya. Sekarang, pemimpin redaksi aku. Tolong, biarkan aku bertemu pacarmu. aku pasti sudah bilang sebelumnya. Kalau kamu mau bertemu Duan Tianlang lewat aku, lupakan saja. Aku menemuinya untuk urusan resmi. Aku hanya karyawan biasa. Kalau mau bertemu dia, silakan gunakan jalur yang semestinya. Dan juga, hubunganku dengan Tianlang hanya ada di luar hotel. Ya, Kamu yang mengatur pertemuan ini tapi malah terlambat. ya ampun. Putriku, aku sudah berusaha datang secepat mungkin dari kebun bunga. Ini untukmu. Wah, cantik sekali. Shan Shan, aku mau minta bantuan. Ini tentang pacarmu, Tianlang. Lagi-lagi Sol Tianlang? Lebih baik kamu ambil kembali ini. Jangan salah paham. Aku menyebabkan masalah besar. Duan Tianlang membatalkan pesanan mereka dari toko bunga lili. Aku sudah berkali-kali mencoba menemuinya tapi dia menolak. Shan Shan, kamu saudari bayiku. Tolong bantu kami. Shan Shan, masa depan Lily dan aku sekarang ada di tanganmu. Kami tidak akan punya apa-apa lagi di masa depan. Sudah cukup. Aktingmu terlalu berlebihan. Bagaimana? Aku akan coba bicara padanya mewakilimu. Benarkah? Terima kasih banyak. Lain kali, beraktilah dengan lebih tulus. Oak, Aku akan coba. Manajer Umum Duan. Aku wartawan dari United Finance and Economics, Ding Hai. Berapa yang kamu mau? 100.000元. Aku sedang makan. Aku sudah menunggu sepanjang pagi. Resepsionis bilang kamu sedang rapat. Aku benar-benar tidak punya cara lain, jadi nekat mengganggumu. Kamu sudah tahu ini nekat tapi tetap mengganggu kami. Bagaimana aku harus memahami tindakanmu ini? Aku rasa kamu pasti salah paham tentangku. Tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku bilang, aku sedang makan sekarang. Aku akan menunggu di sana. Ini kantin karyawan. Lebih baik kamu tunggu di lobi. Oak. Kamu menipunya?
Dia yang terlalu banyak berpikir. United Finance and Economics? Dia benar-benar seorang reporter. Ada apa? Bukannya kamu tidak tertarik dengan kehidupan pribadiku? Aku hanya khawatir dia mendekatimu dengan niat tersembunyi. Jangan khawatir. Aku tidak sebodoh kamu. Oh, ya. Sunan bilang akan ada tamu yang datang malam ini, jadi kita harus pulang lebih awal. Bagaimana dengan dia? Jangan khawatirkan itu. Duan Tian Lang, kamu jelas-jelas menggangguku. Wanita bodoh, kamu juga bukan orang baik. Paling-paling, aku hanya akan mengundurkan diri. Halo, pemimpin redaksi. Direktur utama bilang akan memberiku jawaban besok. Saat seseorang hidup di dunia, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Aku harus bisa menunggu Duan Tianlang besok. CEO Duan. Kamu lagi? Aku pikir kamu salah paham sebelumnya. Tentang penjualan foto, urusan itu sudah selesai dengan pertukaran uang dan barang. Tidak ada kesalahpahaman lain antara kita. Untuk hal itu, aku juga hanya diminta seseorang untuk melakukannya. Aku tidak menerima uangnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli dengan urusan antara kalian berdua. Direktur utama Duan, yang ingin kubicarakan adalah hal lain. Oke. Aku memberimu 5 menit. Terima kasih, CEO Duan. Benar-benar tidak ada karyawan majalah kami yang menyalahgunakan villa hotelmu. Pasti ada kesalahpahaman mengenai ini. Aku harap kamu tidak akan membatalkan kontrak kerjasama dengan majalah kami. Di dunia bisnis, majalah kami. Maaf. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Untuk iklan Zheng Tai Villa Hotel, majalah kami yakin bisa melakukannya dengan sangat baik. Aku percaya dengan pengaruh majalah kami di dunia bisnis. Kami pasti bisa memberikan keuntungan yang memuaskan untuk Villa Hotel. Aku harap Direktur Utama Duan bisa mempertimbangkan kembali hal ini. Aku pikir orang yang salah paham adalah kamu. Waktumu habis. CEO Duan. Tuan. Jika ada situasi lagi, laporkan langsung padaku. Oak, Sue King, ikut aku sebentar. Ada APA? Ada apa dengan iklan Villa Hotel? Jam enemimu lagi? Sue King, aku tidak peduli apa perselisihanmu dengannya. Tapi sebagai manajer umum Zheng Tai, tolong jangan gunakan urusan bisnis Zheng Tai untuk bercanda. Duan Tianlang, aku sudah bekerja di hotel ini lebih dari 5 tahun. Setiap perbaikan di sini ada keringatku di dalamnya. Setiap batu bata dan genting, setiap lukisan dan bunga di hotel ini adalah hasil jerih payahku. Aku tidak akan menggunakannya untuk bercanda. Maaf. Sepertinya aku salah menuduhmu. Dan juga, wartawan itu adalah orang yang oportunis. Aku tidak akan memberinya proyek iklan hotel ini. Jika jadi tong menemimu lagi, jangan harapkan jauh. Dengan kata-katamu itu, aku jadi tenang. Aku akan pulang sekarang.